Aku akan membuat kalian minum. Aduh, Shen Zhao, kamu gila ya? Kamu mau menghancurkan pernikahan kita? Aku, Shen Zhao, sama sekali tidak mungkin menikah dengan seseorang yang menganggap pria lebih tinggi dari wanita, merasa dirinya paling hebat, dan berasal dari keluarga feodal yang ketinggalan zaman. Chen Jinyan, aku umumkan. Kita bercerai. Apa katamu? Jin Yan. Menantumu semakin tidak tahu diri, pakai hukuman keluarga. Baik, ayah. Istri. Awalnya aku ingin perlahan membentukmu, menjinakkanmu, agar kamu menjadi wanita yang sempurna. Tapi hari ini, kamu benar-benar terlalu memberontak. Katakan, kamu sadar kesalahanmu tidak? Kesalahanku adalah memilihmu. Hari ini aku akan membuat kalian semua tahu aturan Shen Zhao. Kamu mau apa? Berani-beraninya, kamu mempermalukan keluarga Cheng. Tangkap dia. Jangan. Jangan mendekat. Diam. Dasar lemah, berani-beraninya menyergapku. Giliranmu, tua bangka. Kamu siapa sebenarnya? Aku adalah menantumu yang tidak patuh. Aduh. Dasar bodoh, kamu pikir kalung di lehermu itu kalung biasa saja? Ini adalah mikrokontroler yang bisa mengeluarkan arus listrik. Ini adalah konsekuensi karena berani melawan perintahku. Minta ampun. Aku mohon, lepaskan aku akan patuh. Aku mohon. Sakit sekali, jangan. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa bertahan dari serangan listrik. Kamu bukan manusia. Sekelompok sampah yang hanya bisa main licik. Bodoh seperti katak dalam tempurung. Kalian pikir semua wanita rela ditindas oleh kalian? Mau kemana? Kamu sudah memukulnya, jangan pukul aku.
Lari cepat, lari, lari cepat, lari. Biar aku pergi. Kalian kan suka sekali mengatur wanita. Sekarang ikuti perintahku. Berdiri berbaris di belakang. Kamu, seorang wanita, berani memerintah pria? Sungguh tidak tahu diri. Gimana? Mau patuh atau tidak? Patuh. Kalau kalian, Kamu, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan mendengarkan wanita busuk sepertimu. Betul, pria sejati lebih baik mati daripada menyerah. wah, berani sekali ya. Menantu, aku yang pertama berdiri rapi. Jelas-jelas aku yang pertama. Semua performanya bagus. Sekarang satu persatu, berdiri di depan istri kalian. Baru saja mengajariku cara menyuguhkan teh. Sekarang lakukan hal yang sama. Pria sejati mana mungkin berlutut di depan wanita? Tidak ada yang mau berlutut dengan baik, malah minta dibantu. Tidak punya moral sebagai pria. Sekarang, pergi ke kolam pemurnian kalian, merenunglah. Apa yang kalian lakukan? Aku sendiri yang akan melakukannya. Diam semua di sana. Kamu, orang tua munafik, kamu lebih jahat dari anakmu. Tahu kenapa aku mengurusmu yang terakhir? Karena aku ingin membuatmu merasakan ketakutan yang paling dalam. Menghina wanita, munafik, sampah masyarakat, lebih buruk dari binatang. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Kamu cuma orang tua brengsek. Jangan sampai aku melihatmu memperlakukan wanita seperti benda lagi. Aku akan. Ibu, aku bantu ibu naik. Sudah tidak apa-apa, ibu. Wanita bukanlah milik pria. Mereka hanya sekelompok harimau kertas yang sok kuat. Dinasti Qing sudah lama runtuh. Jika ditindas, harus tahu melawan. Pergi. Chen Jinyan, tunggu surat panggilan pengadilanku. Dan juga surat perceraian. Ibu. Ini rumah ibuku. Beberapa waktu lalu dia pulang kampung. Kamu tinggal dulu di sini. Minum susu. Tidur yang nyenyak. Zhao Zhao. Maaf, seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Rumah itu
adalah neraka. Tidak, yang harus minta maaf adalah mereka. Semua sudah berlalu. Kamu aman sekarang. Tidak. Tidak mungkin, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Jinian dan ayahnya, mereka punya pengaruh besar. Mereka, Ibu. Apa ibu tahu sesuatu? tidak bisa bicara. Kalau bicara, kita bisa mati. Kita semua bisa mati. Cepat lari. Zhao Zhao, bawa Tang Tang pergi. Tinggalkan kota Yun, pergi sejauh mungkin. Ibu, aku akan belikan sesuatu untuk ibu dan Tang Tang. Ibu istirahat yang cukup. Pergi sana. Turuan, Turuan, Turuan. Klien sangat tidak puas dengan kejadian hari ini. Jika tidak melihat hasil rencana ini, mereka akan minta uang kembali. Ini semua salah wanita ini. Berani menyembunyikan kemampuan bela dirinya dari kita. Membuat kita tidak siap. Ayah. Dia sangat ahli bela diri. Membawanya kembali tidak akan mudah. Jangan lupa, dia lari bersama siapa. Kapten Wang. King Yao, lama tidak bertemu. Tiba-tiba menghubungi dengan kode rahasia. Apa ada keadaan darurat? Dalam laporan pensiunmu sebelumnya, kamu pernah menyebutkan sebuah organisasi bernama Lianjing yang mungkin terlibat dalam industri jelek bawah tanah. Para sandera ini memang sempat menyebutkannya. Belakangan ini, setelah mengumpulkan berbagai intelijen, kami curiga bahwa Lianjing ini adalah tempat khusus untuk mencuci otak dan memanipulasi mental perempuan. Beberapa perempuan yang hilang di kota Yun belakangan ini sangat mungkin terkait dengan organisasi ini. Ada informasi lain? Tidak hanya itu, menurut petunjuk dari Interpol, Lianjing ini sangat mungkin terkait dengan organisasi kriminal internasional, King Liaoyui, dan merupakan mata rantai penting dalam perdagangan manusia lintas negara. Mereka khusus mencari berbagai jenis perempuan, lalu melalui cuci otak, kontrol obat-obatan, dan cara-cara lain untuk melakukan pemurnian. Dan akhirnya, mengirim mereka ke klien tertentu di luar negeri. Kalian menghubungiku karena mencurigai Chen Jinyan dan ayahnya. Terkait dengan Lianjing? Benar. Dari investigasi kami, 7 perempuan yang hilang belakangan ini semua pernah berpartisipasi dalam organisasi perlindungan hak perempuan milik Chen Jinyan. Dan sebelum hilang, mereka semua menato pola ini di tubuh mereka. Aku sudah memutuskan untuk bercerai dengan Chen Jinyan. King Yao, apa kau lupa sumpah yang kita ucapkan di depan bendera pada hari kita bergabung dengan tim? Baik, aku mengerti. Aku akan mencari cara untuk kembali ke keluarga Cheng. Tugas selanjutnya sangat berbahaya. Jika kau butuh bantuan kami, pastikan untuk memberitahuku. Putriku Tang Tang dan ibuku adalah keluarga terakhir yang kumiliki di dunia ini. Kuharap organisasi bisa menjamin keselamatan mereka. Tenang, aku segera mengatur orang untuk memindahkan mereka. Tang Tang, ibu. Chen Jinyan, kau cari mati. Tolong organisasi mengamankan ibuku yang sedang pulang kampung. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Tuan muda, Nyonya sudah kembali. Suruh dia menunggu. Baik. Kau bawa Tang Tang kemana? Mau tahu? Berlututlah. Dan mintalah padaku. Semakin lama kau buang waktu, semakin lama pula Tang Tang dalam bahaya. Kumohon,
Kembalikan Tang-Tang padaku. Mau tahu di mana Tang-Tang? Itu tergantung pada sikapmu. Merangkak masuk. Biarkan kalian bersenang-senang dulu beberapa hari ini. Tunggu sampai aku mengumpulkan bukti. Ini bukan kita, jagoan bela diri yang tak terkalahkan? Kenapa seperti anjing terlantar? Aku salah. Tolong kembalikan Tang-Tang padaku. Tahu salah. Shen Zhao, kau telah mempermalukan keluarga Chen. Sampai habis. Dan memukuli kami berdua sampai seperti ini. Hanya bilang tahu salah mau mengelabui? Aku akan lakukan apapun yang kalian mau. Tidak akan melawan sama sekali. Katakan di mana Tang-Tang. Kalau begitu, biarkan kau lihat anakmu dulu. Tang-Tang. Buru-buru apa? Asal kau patuh nantinya. Akan kuizinkan kau bertemu anakmu. Apapun yang kalian katakan, aku akan patuh. Baik. Malam ini berlutut di sini dan salin buku ini sampai selesai. Jangan sampai salah satu huruf pun. Aku akan menyalin. Jangan sampai salah satu huruf pun. Terlihat jadi lebih penurut, padahal ini orang keras. Jangan-jangan hanya pura-pura? Asal kita pegang titik lemahnya, yaitu anaknya. Dia pura-pura pun harus terus begitu, lama-lama. Sudah tidak tajam lagi. Tidak perlu takut dia berontak lagi. Wanita, hanya mainan di bawah kita. Kali ini pasti tidak akan mengecewakan lagi. Kemudian menyalin buku NUJ semalaman. Ada pelajaran apa? Wanita harus menganggap suami sebagai langit. Menerima segala perlakuan. Baru disebut moral istri. Sebelumnya, aku belum mengerti. Melawan suami dan ayah mertua ke depannya. Aku pasti berubah. Pintar. Hari ini kau bersikap sangat baik. Ini hadiah untukmu. Tidak mau makan. Kalau begitu hari ini tidak ada makanan lain. Aku makan. Istri. Aku ajak kamu mandi. Setelah itu kamu bisa mulai kerja hari ini. Istri. Ada apa? Gak mau mandi?
Bisa gak ganti kamar mandi? Kamu juga nggak mau tang-tang. Sampai nggak bisa mandi kan? Bersihkan dirimu baik-baik. Aku tunggu. Bangsat, tunggu aku selidiki. Selamatkan Tang-Tang. Pasti akan kubuat kalian bayar. Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba mati lampu? Cek ada apa. Siap. Kapten Wang, singkat saja, 2 hari ini. Villa keluarga Cheng dipasang banyak kamera. Menutupi seluruh villa. Aku baru saja hack sistem jaringan keluarga Cheng. Ternyata antara jam 12 malam sampai 6 pagi. Nggak ada yang lihat kamera. Malam ini aku langsung bergerak. Tolong tim teknis hapus jejakku malam ini. Nggak masalah. Ada lagi. Tolong cari anakku Tang-Tang. Kalian bisa lacak istri Chen Xiong. Keberadaan Liu Chunlan. Aku curiga Tang-Tang mungkin bersamanya. Tenang. Ada apa sih? Kenapa tiba-tiba mati lampu? Tuan Kipiao, filamen lampu utama putus. Baru saja ganti filamen. Oke. Nyonya mana? Aku di dapur potong buah buat kamu. Tiba-tiba mati lampu tanganku. Terpotong. Sini suku olesin obat. Kok bisa ceroboh banget sih? Sini. Kenapa? Gak mau aku yang olesin obat? Sudah lama kamu gak selembut ini, agak gak biasa. Kamu masih ingat apa yang aku bilang padamu? Cinta adalah rela tunduk. Asalkan kamu mau patuh padaku. Buktikan bahwa kamu cukup mencintaiku. Maka aku akan selalu lembut padamu. Baik. Optimalisasi 100%. Yosuyu 80%. Terjual. Siapa? Apa aku salah dengar?
Apakah ada yang aneh dari rekaman semalam? Tidak ada yang aneh, Tuan Muda. Sudah setengah bulan berlalu. Bagaimana hasil optimalisasi Shenzhou? Ayah tenang, sudah mulai terlihat hasilnya. 3 hari lagi adalah pertemuan Jinglian, klien mau masukin barang baru. Mereka meminta untuk melihat langsung hasil optimalisasi Shenzhou. Hari-hari ini, kamu tes dia. Lihat apakah dia layak ikut pertemuan. Baik, Ayah. Kakak Cheng. Shalom. Siapa yang izinin kamu pakai rok? Mau merayu siapa? Tidak, aku tidak. Baik. Hari ini aku akan menghajarmu, wanita tak tahu malu. Aku suruh pakai. Aku. Apa? Aku sedang menghajar baju sendiri. Yuru Zanmu AP. Cepat pergi. Berani kamu memukulku? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Pakai rok berarti tak tahu malu? Kalau begitu, aku juga akan memberimu pelajaran. Kamu bukan wanita normal. Apa salah kami wanita? Dasar mesum. Kapten, kita harus menjalankan tugas. Bawa dia, periksa apakah ada catatan kriminal. Baik, Memukulmu bikin capek. Pan Gun. Pergi. Kamu orang resmi? Ah Feng, apa katamu? Kak Xingjia. Ah Feng, kamu kenapa? Kak Cheng. Ini siapa? Halo. Aku istri baru Chen Jinyang. Salam Butte Kakakapar. Mau makan buah? Nggak usah. Sayang. Tolong ambilkan 2 gelas teh, bawa ke ruang belajar. Oke. Ah Feng. Barang-barang itu sudah sampai semua? Kak Cheng, urusanku kan nggak pernah mengecewakan. 3 hari lagi di acara Jinglian, akan ada kiriman baru. Siapkan semuanya lebih awal. Tenang, pasti beres semuanya. Kak Cheng, kamu nggak perhatikan? Kakak ipar ada yang beda, misalnya Yago Perterong. Wanita sekuat apapun. Kalau sudah di tangan Jinglian, pasti jadi domba penurut. Kakak iparmu sudah hampir selesai dimurnikan. Kalau dia lulus tes malam ini, akan kubawa ke acara Jinglian. Biar kamu bisa lihat-lihat. Kak, jangan-jangan kakak ipar itu. Sayang. Tunggu. Kamu bilang apa tadi? Aku bilang kakak ipar cantik banget, sangat menawan. Kak Cheng beruntung banget. Sayang, sini. Minum teh. Yari, ada Yari di jelas teh. Apaan sih?
Ini teh jamur salju yang aku masak. Ah. Chen Feng. Kamu kenapa sih hari ini? Kak, mungkin aku kurang istirahat semalam. Aku cuci muka dulu. Hampir ketakutan sama perempuan itu. Nggak boleh, aku harus cepat kasih tahu Kak Doyan, dia pasti mata-mata. Aku. Apa yang ditanya? Jawab. Kalau enggak, Aku bilang, aku akan bicara semuanya. di mana lokasi kegiatan Lian Jinghui? Aku juga nggak tahu. Setiap kali aku pergi, mataku juga ditutup. 3 hari lagi, akan ada pertemuan besar Lian Jing. Kata Kak Cheng, asalkan kamu lulus tes, kamu juga akan diajak. Tes apa? Pertemuan besar Lian Jing itu apa? Aku juga nggak terlalu ngerti. Mungkin cuma buat ngecek. Apakah kamu patuh atau enggak? Pertemuan besar Lian Jing. Enggak, ini nggak boleh dibicarakan. Kalau ngomong, bisa mati. Kalau kamu nggak ngomong sekarang, nggak cuma mati. Tapi juga Aku nggak tahu pisau ini selanjutnya akan ada di mana. Aku ngomong, pertemuan besar Lian Jing itu buat nunjukin. Wanita yang sudah berevolusi sempurna ke klien. Itu tuh, yang sudah benar-benar berevolusi sempurna. Lanjut. Yang dibawa keluarga atau suaminya. Setelah diperiksa akan dibawa pergi. Kalau yang dijual ke klub malam akan dijual dengan harga tinggi. Aku cuma tahu segini. Aku cuma tukang antar. Tolong lepaskan aku. Oke. Aku nemu beberapa petunjuk di sini. Dan berhasil tangkap satu ketua kecil Lian Jinghui. Sebentar lagi kalian pura-pura bawa dia pakai ambulans. Sayang, temanmu pingsan. Sayang. Aku nggak tahu. Pas aku keluar dari dapur, udah lihat dia pingsan di depan kamar mandi. Nggak tahu kenapa bisa pingsan. Tuan muda. Rekaman CCTV nggak ada masalah. Sayang. Sini. Suamiku terlalu khawatir. Sakit enggak? Kalau gitu lain kali. Jangan bertindak sendiri lagi. Sayang. Sayang, kok kamu berdarah? Cepat naik. Bangun. Cepat duduk. Sakit banget? Aku ambilkan kotak P3K. Sini, sayang. Tahan ya. Istri yang langsung khawatir saat suaminya terluka. Barulah istri yang baik. Selamat ya, sayang. Tes berhasil. Sayang, tes apa? Mau ketemu Tang Tang?
Bisa ketemu sekarang? Tolong sayang, biar aku ketemu Tang Tang. Aku sangat merindukannya. Beberapa hari lagi ada acara penting. Asal kamu nurut. Setelah acara selesai, aku akan pertemukan kamu dengan Tang Tang. Tenang sayang. Aku pasti nurut. Sayang. Tutup matamu. Ayo. Sayang. Kita harus jalan kaki sekarang. Bahaya, ada penghalang sinyal di sini. Bawa apa? Antingnya jatuh. Anting ini tidak cocok untukmu, nanti aku belikan yang lebih bagus. Ayo pergi. Murid-murid tercinta, hari ini. Akhirnya tiba saatnya wisuda, mulai hari ini. Kalian semua akan menjadi wanita sejati. Sayang. Wanita yang disukai dan dihormati pria. Tidak lagi. Jadi hari ini, guru akan memberikan pidato terakhir. Mengapa kalian akan menjadi wanita sejati? Karena Tuhan ingin setiap pria hidup lebih bahagia, maka Dia menciptakan wanita untuk melayani mereka, begitu pria senang. Dia tidak akan memarahimu, apalagi memukulmu. Maka keluarga kita akan harmonis. Jadi guru berharap kalian semua, setelah keluar dari sini hari ini, bisa menjadi wanita yang tidak dicela suami. Ikut aku. Salam sang guru. Silakan maju satu persatu untuk menerima penyucian sang guru. Silakan cium cincin sang guru. Ibu Shen, semua yang hadir di acara penyucian hari ini harus menerima penyucian sang guru. Silakan terima penyucian sang guru. Silakan cium cincin sang guru. Bahaya, ini obat halusinasi. Baiklah, kalian semua tunggu di sini, sebentar lagi. Akan mengalami titik balik penting dalam hidup kalian.
Ternyata dipasang sistem pemblokiran sinyal lengkap. Entah Kapten bisa menemukan atau tidak. Kalau tidak bisa, aku akan pakai caraku sendiri. Beresin para bajingan ini. Para tamu terhormat, selamat datang di pertemuan suci teratai. Hari ini, kami akan tunjukkan hasil terbaru dari teratai, serta karya seni yang paling sempurna. Ini semua adalah lulusan terbaik hari ini. Mereka lahir dari keluarga baik, berpendidikan tinggi, tapi pernah kehilangan jati diri. Setelah dibina oleh teratai, kini mereka sudah bersih, siap menjadi pasangan paling penurut dan sempurna. Hari ini, mereka akan menjalani ritual penyucian terakhir. Masih kalung yang bisa menyetrum itu. Yang satunya lagi berisi obat halusinasi. Pasang ke para lulusan kita. Akan segera dimulai lelang kita hari ini. Apa yang kau pakai di lehermu? Lepas sekarang. Shen Zhao. Lepas. Chen Jinyan. Hari ini aku akan hancurkan teratai sampahmu. Jangan lupa, putrimu masih di tanganku. Tang Tang. Setelah beres dengan kalian, aku akan selamatkan putriku. Sudah bosan jadi anak baik setiap hari. Nenek tua sudah muak. Penyucian sampah macam apa ini? Hari ini, akan kuperlihatkan pada kalian semua, di hadapan kekuatan mutlak. Lainnya semua omong kosong. Lumayan menarik, Xiao Cheng. Buat dia menyerah, aku kasih 10 juta. Aku tawar 20 juta. Pukul sampai menyerah, buat dia berlutut dan nyanyi Chonkuer. Orang. Shen Zhao. Ini semua adalah jagoan dari arena pertarungan bawah tanah. Kamu kan jago bertarung, hari ini biarkan para tamu terhormat melihat. Bagaimana kamu dihancurkan oleh kapak-kapak. Menghancurkan kesombonganmu. Aksi. Di lehernya ada kamera, jangan biarkan dia lari. Kamu ini perempuan. Berani sekali kamu, berani merekam. Aku benar-benar meremehkanmu. Semuanya, serang bersama-sama. Pastikan menangkap perempuan ini, hidup atau mati tidak penting. Kasabarangku terbatas. Selesaikan dia. Jangan bergerak. Kamu tahu seberapa cepat benda ini. Kamu terlalu tidak tahu diri. Aku harus menyelesaikanmu. Lalu biarkan anak perempuanmu menyertaimu. Sayang. Kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya.
Kalau tidak mau mati, patuhi saja. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya dilelang. Lepaskan baju. Biarkan semua orang memeriksa barangnya. Aku lepaskan. Jangan bergerak. Tangan di kepala, jongkok. Tangan di kepala. Kapten Wang. Kenapa datang secepat ini, bajunya belum dilepas? Untungnya, ada pelacak yang ditanam di tubuhmu. Serang. Jongkok. Semuanya, lakukan pencarian menyeluruh. Ya. Shen Zhao. Kamu tunggu saja mengurus jenazah anak perempuanmu. Maaf ya, baru dapat kabar. Tantang sudah diselamatkan. Diselamatkan. Mama, Tidak mungkin. Hanya sedikit orang yang tahu tempat dia dikurung. Bagaimana kalian menemukannya? Kalau begitu, kamu bisa memikirkannya. Di penjara. Jangan banyak bicara. Pergi. Shen Zhao. Mama, aku sangat merindukanmu. Mama juga merindukanmu. Nenek mana? Hari ini ada paman yang menyelamatkan kami. Setelah itu nenek pergi. Beruntung ada informasi dari kawan itu. Kami bisa menyelamatkan anak-anak dengan lancar. Terima kasih, kawan. Kapten Wang, kamu mencari aku? Kasus Jing Lianhui sekarang agak rumit. Chen Xiong dan dua pelaku utama kabur. Berdasarkan bukti yang ada, mereka adalah dalang di balik sindikat perdagangan manusia Jing Lianhui. Tokoh utama King Lianhui. Kalau Chen Jinyan, bisakah kita mengorek informasi darinya? Tentang di mana Chen Xiong berada? Sejak ditangkap, Chen Jinyan sama sekali tidak bicara, mentalnya sangat kuat. Interogasi mandek, yang paling penting, salah satu bawahannya mengambil semua kesalahan ke dirinya sendiri. Jika kita tidak bisa temukan bukti kuat terhadap Jing Lianhui, dia bisa saja dibebaskan karena kurang bukti. Lalu semua usaha kita sebelumnya sia-sia? Tidak hanya itu, kemari. Terima kasih, Guru. Mereka ini. Terlalu dalam dicuci otak, tidak mungkin. Kembali ke kehidupan sosial normal. Menurut psikolog, mereka menderita sindrom Stockholm dengan tingkat berbeda. Ayah dan anak ini benar-benar jahat. Kapten Wang, aku tiba-tiba punya ide. Tidak hanya bisa membuat Chen Jinyan bicara, tapi juga bisa membuka simpul hati para gadis ini. Bahkan bisa menemukan keberadaan Chen Xiong. Apa idenya? Ini agak ekstrim, harap kalian pahami. Dan jangan terlalu ikut campur. Baik, aku setuju. Pengacara Liu. Beruntung ada kamu. Aku bisa keluar dengan selamat. Beruntung Tuan Muda dan Ayah bertindak hati-hati. Tidak meninggalkan bukti untuk polisi. Ayahku mana? Apa di Cafe House? Aku akan mencarinya sekarang. Tuan sudah bilang, tunggu sampai situasi stabil. Dia pasti akan menghubungimu. Untuk sementara, kamu tinggal di rumah dengan tenang dulu. Tuan Muda, kamu istirahat, aku keluar dulu. Baik. Tidak bisa begitu saja. Melepaskan Shen Zhao yang jahat itu. Tunggu sampai suasana reda. Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Hei, siapa saja? Buatkan aku kopi. Mana orangnya? Mati semua di mana? Sayang. Sedang mencari aku? Shen Zhao. Kenapa kamu bisa di sini? Hei, pengawal. Orang-orangmu
Sudah kukalahkan semua. Sekarang di villa ini, hanya kita berdua yang tersisa. Apa? Kopimu. Double susu, tanpa gula. Minum selagi hangat. Kamu mau apa? Sayang, kamu bilang jangan sia-siakan makanan. Cepat minum. Kamu mau apa sebenarnya? Ini termasuk penahanan ilegal. Shen Zhao, kamu kan pegawai negeri. Maaf, aku sudah pensiun. Kita bisa balas dendam. Kamu tinggal di dalam dengan tenang saja tidak bisa. Harus keluar, menerima perbaikan dariku. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Sayang, kamu kan suka memakaikan kalung ke wanita. Kali ini, aku sengaja menyiapkan satu untukmu. Pinjam dari anjing tetangga, Dahuang. Ciumlah. Masih ada aroma dahuang. Sayang, jangan buat aku mengulang. Aku hitung sampai 3. Kamu pikir pisau ini akan muncul di mana? Aku pakai. Berikan rantainya. Selanjutnya, harus menghukum menyalin, etika wanita, etika pria. Ini cukup besar dan tebal. Menyalin sambil berlutut. Sayang, ini terlalu banyak. Banyak? Aku beri kamu muka ya. Tidak banyak, tidak banyak. Aku akan menyalin sekarang. Lapar. Ini baru yang kamu makan. Shen Zhao, jangan keterlaluan. Bukankah ini cara Jinglian Hui memperlakukan wanita? Kenapa baru mulai sudah tidak tahan? Bunuh atau lepaskan. Beri aku keputusan cepat. Membunuh itu melanggar hukum, sayang. Aku hanya suka sedikit menyiksa tekadmu. Ayo, pakai. Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi pria yang baik. Kamu bercanda? Ini sama sekali tidak bisa. Pria mana bisa pakai kipao? Sayang, jangan buat aku ulangi. Ah, Berlagak seperti apa?
Pergi. Ambil lap dan bersihkan lantai. Bersihkan sambil berlutut. Sayang. Aku lelah dan lapar. Bolehkah aku? Pria mana bisa bilang lelah? Pergi atau tidak? Aku pergi sekarang. Lap. Sudah lihat semua? Ini adalah orang yang mencoba merebut nama kita, martabat kita, pikiran kita. Fakta membuktikan, di bawah tekanan kekerasan yang sama, dia akan menyerah total. Jangan pernah merasa kita tidak baik. Mereka, dengan alasan dan dalih yang muluk, menghancurkan kita. Mereka bilang setiap hari harus sempurna. Kesempurnaan sejati harus kita definisikan sendiri, bukan mereka. Saudari-saudari, jangan sekali-kali berkedip. Badai sejati baru saja dimulai. Sayang. Lantai sudah dibersihkan, baju juga sudah dicuci. Kamu makan buah dulu. Sayang. Baik. Kamu gak mau makan? Kalau gitu, aku boleh makan gak? Ayo. Aku ajak kamu ke tempat yang bagus. Kamu mau ngapain? Suamiku. Apa sih kalimat yang paling sering kamu ucapin? Oh. Cinta itu rela tunduk. Sini. Lihat baik-baik dirimu di cermin. Lihat. Menurut kamu, cinta aku nggak? Kamu mau ngapain? Cinta itu mengukir dengan hati-hati, cinta itu menyiram dengan penuh perhatian. Kamu bilang kamu. Sekarang gak ada lagi sifat laki-laki. Tapi tenang, aku pasti akan membuatmu menjadi laki-laki sejati. Dihajar, enak nggak? Nyaman nggak? Sini. Lihat dirimu di cermin. Bertaubatlah. Aku nggak salah. Nggak salah ya? Tiap hari mukulin orang ya? Aku lihat kamu juga senengnya dihajar. Aku salah, aku salah. Aku salah. Salah di mana? Aku nggak boleh nggak menghargai perempuan, aku nggak boleh memperlakukan perempuan sebagai objek. Kamu tuh mulutnya, sehari-hari cerewet banget. Waktu nge-brainwash orang banyak banget omongannya. Bisa nggak ngomong yang berguna? Aku nggak boleh bikin Jin Lian Hui, pakai alasan buat kebaikan perempuan. Padahal buat cari duit, buat kepentingan sendiri. Buat memuaskan sifat sombong dan egoisku. Kamu puas sekarang? Bapakmu mana? Aku beneran nggak tahu. Ini semua adalah jalan yang harus dilalui untuk membentuk jiwa. Dan kalian adalah bunga teratai yang putih bersih. Butuh bantuan kami laki-laki untuk kalian.
Keluar dari lumpur tanpa ternoda. Kalau nggak mau ngomong, ya tinggal di sini aja, sampai kamu. Sampai tahu. Gimana? Dibiarkan semalaman lagi. Sudah hampir. Baik, Kapten bilang. Begitu ada celah di sini, langsung ditangkap. Ayo. Jinyan ngapain akhir-akhir ini? Tuan muda terus di villa, tidak keluar. Sepertinya, hal ini membuatnya jadi lebih patuh ya. Tiket kapal sudah dipesan? Sudah, jam 10 malam 3 hari lagi. Perlu beritahu Tuan muda? Tidak perlu. Nanti setelah aku stabil di luar negeri baru bicara. Iya, pergi ke stasiun TV pasang pengumuman cari istri, bilang. Aku menunggunya di tempat lama, tanda tangan, cukup tulis Lian, ya. Tempat yang sudah kukelola bertahun-tahun, mana mungkin. Semudah itu dihancurkan mereka. Dan kalian adalah bunga teratai putih murni, butuh bantuan kami pria. Keluar dari lumpur tapi tak ternoda. Sayang, ada yang mau kau katakan padaku? Aku ajak kau cari ayahku ya. Kalian saja yang cari. Aku mohon, jangan siksa aku lagi. Maaf. Nah gitu dong. Tenang, asalkan kau menceritakan semua tentang Chen Xiong. Aku akan biarkan kau menebus dosa dengan prestasi. Chen Xiong. Di unit 2, 301. Atau aku tunggu di mobil saja ya. Kurasa keluarga Cheng benar-benar kejam ya. Sekarang ayah saja tidak dipanggil. Cepat antar. Ketuk pintu. Tuan muda, kau. Orangnya? Aku tidak tahu. Aku cuma tahu ini rumah aman. Dia orang kepercayaan Chen Xiong. Dia pasti tahu. Tuan muda, kenapa kau khianati Tuan? Aku tidak mau, dia. Chen Xiong mana? Aku mati pun tidak akan bilang. Wah, berani sekali ya, kalau gitu. Haruskah aku beri kau kesempatan lagi? Di dermaga. Malam ini jam 10, kita akan menyelundup dengan kapal, meninggalkan kota Yun. Cepat, yang sudah dapat tiket kapal, segera naik ke sini. Camel. Mau pergi kemana? Kamu mau pergi sendiri atau aku pukul sampai pingsan lalu bawa pergi? Aku pergi sendiri. Aku sekarang ikut kamu. Ada orang. Dia polisi. Ada polisi, tangkap dia. Jangan banyak bicara, kalian serang bersama. Perempuan brengsek ini, sok jagoan, serang bersama.
Bunuh perempuan brengsek ini. Letakkan senjata. Kalian sudah dikepung. Chen Xiong kabur, aku kejar dia. Di sini serahkan pada kalian. Chen Xiong, menyerahlah. Kamu tidak bisa kabur lagi. Shan Zhao. Tak kusangka seorang perempuan bisa memaksaku sampai seperti ini. Inilah akibatnya meremehkan perempuan. Aku menyerah. Kamu mau main apa lagi? Aku sudah tua, tidak bisa melawanmu. Aku menyerah. Apa lagi yang bisa kulakukan? Tapi, Shen Zhao, maukah kamu bertaruh denganku? Bertaruh apa? Percayakah kamu, 3 hari lagi aku akan dibebaskan. Tuan Cheng, kamu belum tahu kan? Anakmu sudah menuduhmu, menurutmu. Kamu masih bisa kabur? Bawa pergi! Aku ingin bertemu kamu. Zhao Zhao, kamu sudah kembali. Ibu, Chen Xiong. Sudah kutangkap. Aku masih ada urusan, aku duluan. Ibu. Jujur saja katakan padaku. Apalagi rencana cadangan Chen Xiong? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Aku tidak tahu, jangan tanya aku. Cepat bawa Tang Tang pergi dari sini. Chen Jinyan dan Chen Xiong. Keduanya kutangkap dengan tanganku sendiri. Aku sudah punya dendam dengan mereka. Jika tidak ada bukti yang kuat untuk menuduh mereka, mereka tidak akan melepaskanku. Apalagi melepaskan Tang Tang. Kamu sudah lama bersama Tang Tang. Kamu juga tidak ingin dia terus hidup dalam ketakutan, kan? Ayo. Ini. Semua adalah gadis-gadis yang diselamatkan setelah terbebas dari bayang-bayang. Lihat betapa bahagianya mereka. Bagaimana denganmu? Kamu masih ingin kembali ke hidup yang penuh ketakutan? Ini Chen Xiong. Mengirimkanku dan mereka yang pernah menjadi korban. Sekarang sudah kembali normal. Apa maksudnya ini? Semua gadis yang menjadi incaran Lian Hui saat masuk akan dibius sampai pingsan. Kayak foto Talanjang. Bahkan video yang lebih memalukan dipermainkan. Chen Xiong akan menyimpannya sebagai senjata untuk memeras mereka. Chen Xiong benar-benar bajingan. Dia memposting pengumuman pencarian ini untuk memberitahu semua orang bahwa dia butuh bantuan. Kalau tidak, dia akan membocorkan senjata ini. Maksudmu? Dia ingin mengandalkan orang-orang ini untuk menyelamatkannya dari kantor polisi. Kemungkinan besar begitu. Tapi Chen Jinyan sudah berjanji padaku akan menuduh Chen Xiong. Buktinya jelas, bagaimana dia bisa keluar? Orang-orangnya. Dia menyuruhku mengkulik Teng Teng. Cepat bawa Tang Tang pergi dari Yuncheng. Ibu, tenang dulu. Senjata Chen Xiong itu. Kamu tahu di mana tempatnya? Dan juga transaksi perdagangan manusia Lian Hui-nya. Kamu tahu disembunyikan di mana? Aku tidak tahu. Barang-barang itu, bahkan Jinyan tidak pernah melihatnya. Baik. Ibu. Anggap saja aku tidak pernah datang ke sini. Lalu Chen Xiong menyuruhmu melakukan apa? Tapi, Kali ini, aku akan menemani si tua ini bermain-main.
Ibu, apakah semua orang jahat sudah ditangkap? Ya, orang jahat sudah ditangkap semua. Jadi kita Tangtang bisa kembali ke taman kanak-kanak seperti biasa. Bagus sekali, Tangtang paling suka. Teman-teman di taman kanak-kanak. Tangtang, kamu masih ingat apa yang Mama katakan padamu tadi malam? Tenang saja Mama, Tangtang masih ingat. Kalau begitu Tangtang, ayo kita bersama-sama jadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Bagaimana? Baik, Tang Tang, Pergilah. Tang Tang. Nenek. Menurut berita, hari ini terkait organisasi sesat Jing Lian Hui, semua pihak terkait telah ditangkap. Dalang dibalik Jing Lian Hui, Chen Jinyan, mengaku tanpa ragu telah memanipulasi dan mencuci otak perempuan untuk mengumpulkan uang. Chen Jinyan menyatakan, Jing Lian Hui hanya membantu pria melatih istri mereka. Dia menolak mengakui tuduhan perdagangan manusia. Dia juga menyatakan bahwa semua tindakan Jing Lian Hui adalah perbuatannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan ayahnya, Chen Xiong. Tidak ada hubungan. Dasar pengecut, takut mati, mana mungkin mengaku. Banyak tokoh masyarakat dan elit dari berbagai bidang menuntut pembebasan filantropis terkenal Chen Xiong. Chen Xiong telah dibebaskan di pengadilan hari ini, sedangkan Chen Jinyan masih dalam proses pengadilan lebih lanjut. Dasar bajingan. Aku sudah mengaku. Kamu masih mau apa? Chen Jinyan, bukankah kita sudah sepakat? Kamu akan menuduh Chen Xiong atas kejahatannya. Dan aku akan membantumu mendapatkan keringanan hukuman? Kalau aku menuduhnya, dia akan mempersalahkanku atas semua urusan Jing Lian Hui. Kenapa aku tidak memilih yang lebih ringan? Shen Zhao, jangan kira aku tidak tahu. Kalian tidak punya bukti Jing Lian Hui terlibat perdagangan manusia. Laporan, aku lelah, mulai hari ini. Aku menolak menemui siapapun. Oh ya? Aku menasihatimu. Jangan lagi melawannya. Dia bukan orang yang bisa kamu lawan. Chen Jinyan. Kamu benci aku? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Kalau aku bilang, ayahmu yang selalu kamu kagumi dan takuti. Setelah tahu aku menyiksamu begini, tidak hanya tidak akan menyiksaku, malah akan memberikan tugas penting padaku. Percaya tidak? Tidak mungkin. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Bu Guru, Tangtang kok belum keluar ya? Tang Tang, kan keluar hanya ada urusan? Tang Tang dah jemput neneknya tadi, kayaknya. Tang Tang dekat banget sama neneknya ya? Jangan-jangan itu bukan neneknya? Coba lihat, apakah orang ini? Iya, Jia. Apa aku harus lapor polisi? Tidak usah, biar aku yang urus. Terima kasih Bu Guru. Shen Zhao, aku sudah menunggu teleponmu. Chen Xiong, kamu bawa Tangtang kemana? Aku dan Tangtang menunggumu di rumah, menantu. Tangtang, Jangan bergerak. Saraken. kamu mau apa? Sepanjang hidupku, aku membangun bisnis besar. Seluruh keluarga Chen menghormatiku, aku pernah mengendalikan banyak wanita. Hanya kamu yang membuatku rugi besar. Kehilangan anak kandung, baru bisa kabur. Menurutmu, aku akan rela?
Bawakan ke sini. Akan kucoba produk terbaru kami padamu. Minum ini. Kalau begitu lepaskan Tang-Tang. Tidak masalah. Aku orang yang menepati janji. Lepaskan dia. Mama, Tang-Tang, tidak apa-apa, Mama di sini, jangan takut. Kalau ada urusan, hadapi aku saja. Lepaskan Tang-Tang. Selama dia ada, kamu akan patuh. Bukannya ini bagus? Kalian berdua bisa hidup bahagia bersama lagi. Dasar gila. Kamu mau apa sebenarnya? Jenyan sudah tiada. Aku butuh orang yang bisa bekerja untukku. Ini organisasi baru yang kubentuk, namanya Aliansi Hati Bersih. Bagaimana menurutmu? Aku tahu, kamu baru saja menyelamatkan para sandera dari trauma psikologis. Aku ingin kamu menarik mereka kembali. Kamu gila ya? Aku tidak akan membantu kejahatan. Lupakan saja, oke? Kamu benar-benar monster. Bagaimana bisa kamu memasang bom mini di perut Tang-Tang? Memasang bom mini. Menantu, selama aku mau, kalian berdua, ibu dan anak, bisa mati kapan saja. Bisa mati kapan saja. Kamu pikirkan baik-baik. Chunlon, bawa menantumu yang baik ini pulang dan istirahat lebih awal. Baik, Tuan. Kamu bilang Tang-Tang begitu baik padamu. Kenapa kamu terus menyakitinya? Lagi pula kamu sudah pergi. Kenapa kamu masih kembali? Maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku akan membantumu. Berbaring dan istirahatlah. Kamu cepat pergi. Tidak butuh orang seperti kamu yang tidak tahu terima kasih. Kalau begitu kamu dan Tang-Tang istirahat yang baik. Istirahat yang baik. Mama, Nena Gia. Mama lelah, gendong Tang-Tang tidur ya. Baik. Tidur. Tuan. Kenapa harus mati Shen Shao menjadi pemimpin King Sin Meng? Apa dia bisa dipercaya? Menjadi pemimpin King Sin Meng, apa dia bisa dipercaya? Wanita. Asal kita pegang titik lemahnya. Dan beri dia imbalan yang cukup, tidak ada yang bisa menolak godaan. Xinyan. Tidak ada yang bisa menolak godaan. Xinyan. Hanya tahu menekan tanpa henti. Makanya tidak bisa sepenuhnya menaklukkannya. Aku punya banyak waktu untuk membuat karya gagal ini menjadi sempurna kembali. Tang-Tang jangan takut. Mama pergi menyelamatkan dunia. Bagaimana perasaanmu? Setelah minum obat penawar yang kamu bawa, sudah jauh lebih baik. Seharusnya tidak lama lagi akan pulih.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? MA, lihat apakah kamu bisa menyebarkan kabar bahwa aku menjadi manajer di King Sin Meng. Berikan kepada Chen Jinyan. Dan bawa ini. Serahkan kepada Kapten Wang. Ini. Baik. Aku pasti akan menyelesaikannya. Bom di perut Tang-Tang. Tenang saja, Bu. Aku tidak akan membiarkan Tang-Tang terluka. Dan menurutmu, barang-barang milik Chen Xiong itu akan disembunyikan di mana? Aku sudah pergi ke 2 ruang rahasia di rumah. Sudah dibersihkan dengan rapi, tidak ada apa-apa. Tapi menurut sifat Chen Xiong, seharusnya dia akan menyimpan barang-barang ini di tempat yang bisa dia lihat setiap saat. Setiap hari menikmati barang rampasan. Tidak apa-apa, Bu. Kita cari lagi dengan baik. Lihat, obat kita sudah mulai bekerja. Dia sudah tidur lama sekali. Dia tadi, sejak tidur tetap dalam posisi ini. Sepertinya, seseorang pergi ke kamar Shen Shao. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar ada di kamar. Apa yang terjadi? Tang-Tang, apa yang kamu lakukan tadi? Aku dan ibu sedang tidur. Jangan-jangan kamu ingin seperti Chen Jinyan, mengontrol waktu makan dan tidurku untuk memanipulasiku? Aku tidak akan sebodoh itu. Besok bangun lebih awal, aku akan mengajakmu bergerak, waktunya mepet. Aku menunggumu mengambil alih King Sin Alliance, cepat berjalan lancar. Tang-Tang, barang yang ibu berikan, apakah kamu bawa? Ini dia. Tang-Tang anak baik. Ini barang baru yang baru datang, lihat bagaimana? Apa yang kamu inginkan? Dia belum cukup patuh sekarang. Kamu ajari dia, aturan King Sin Alliance kita. Ayo, pilih satu. Bertindak. Atau anakmu mati. Baik. Aku pilih. Bekerja sama denganku. Cukup? Bagaimana rasanya dipukuli sepihak seperti ini? Orang-orang di sini, aku bisa mengalahkan 10 orang sekaligus. Pernah mencoba membunuh? Kamu lupa dulu aku bekerja sebagai apa? Dulu saat bertugas, aku seorang diri dengan 1 pukulan. Membunuh seorang penjahat dari Asia Tenggara. Cukup. Berikan padanya. Sekarang, bunuh dia. Kamu menyuruhku membunuh? Shan Zhao, ingin menjadi pisauku yang paling tajam? Membunuh adalah langkah pertama. Asalkan kamu membunuhnya, aku akan setuju. Mengeluarkan bom dari tubuh Tang-Tang. Shan Zhao. Asalkan kamu mengambil langkah pertama ini. Tang-Tang tidak hanya bisa selamat dari bahaya, kamu juga akan memiliki kekayaan dan kemewahan yang tak terbatas. Kamu menantikannya? Aku perintahkan kamu.
Bertindak. Tuan, tidak baik. Aku akan membawamu pergi. Kamu keluar belok kiri 300 meter, ada yang menjemputmu. Cepat pergi. Kalau kamu, Tenang, mereka tidak bisa mengalahkanku. Cepat pergi. Shen Zhao. Cheng Jinyan. Kamu kabur dari penjara. Kamu kembali dengan seenaknya. Tidak takut Chen Xiong membunuhmu? Mana mungkin? Dia ayahku. Orang seperti dia. Demi keuntungan, ikatan darah baginya. Apa artinya? Tidak percaya? Ikut aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Jinyan tiba-tiba kabur dari penjara. Dia seorang diri bisa kabur, yang master pura-pura sakit. Pergi ke rumah sakit untuk perawatan medis di luar penjara. Saat dokter memeriksa, pukul dia sampai pingsan, lalu menyamar sebagai dokter. Kabur dan sekarang hilang. Segera kirim orang untuk menyelidiki. Jika menemukannya, kalau dia mau kembali dan mengaku dengan jujur, biarkan dia hidup. Kalau tidak, aku tidak salah, kan? Kenapa? Kenapa kau bisa begitu mudah meninggalkanku? Bukankah aku anak kandungmu? Jinyan, kenapa kau kembali? Jengga Pendula Sangku. Aku. Kau menyuruh pengacara Liu untuk membunuhku. Aku dengar semuanya. Aku. Sejak kecil aku menghormatimu. Tapi kau menyuruhku menanggung semua kesalahan. Bahkan menyuruh wanita itu, Shen Zhao, menggantikan posisiku. Kenapa? Segera umumkan, mulai hari ini. Semuanya akan kuambil alih. Akulah satu-satunya penerus keluarga Cheng. Bagaimana kau tahu? Kalau ingin orang tidak tahu, jangan lakukan. Tidak. Jinyan, ini semua tipu muslihat wanita itu. Shen Zhao. Dia sedang memecah belah kita. Di mana Shen Zhao? Apakah dia bersamamu? Tua-tua keladi, ya? Cepat sekali mengetahuinya. Jinyan, lihat. Ini semua tipu maslahatnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau yang menyuruh anakmu menanggung kesalahan. Bahkan menyuruh anak buahmu membunuhnya. Kejam sekali. Aku tidak tahu. Apa dia benar-benar anak kandungmu? Aku akan membunuh putrimu sekarang. Dulu saat aku bermain bom, kau bahkan tidak tahu di mana. Bom mini seperti ini, terutama di dalam perut seseorang, sulit dikeluarkan. Tapi kau tidak tahu, kan? Sinyal antara bom mini dan remote control sangat lemah. Maksimal tidak boleh lebih dari 500 meter. Sekarang ibuku dan Tangtang sudah berada 10 km jauhnya. Tidak mungkin. Kau selalu tahu aku tidak bisa mengendalikanmu. Kau menipuku. Tebakanmu benar. Kalian suka bermain game? Bagaimana kalau bermain bersamaku? Game apa? Hanya satu dari kalian berdua yang bisa bertahan hidup. Siapa yang mengungkapkan bukti kejahatan terbanyak, dialah yang selamat. Serius. Jinyang, sedarlah. Jangan terjebak olehnya, Shen Zhao. Dia masih keracunan dariku, dia lemah sekali. Kau tidak bisa berbuat apa-apa pada kami sekarang. Maaf ya. Racunku sudah lama diatasi. Sekarang aku sangat kuat. Jangan macam-macam, di luar adalah orang-orangku.
Sayang, kau pasti tidak mau mimpi buruk beberapa hari terakhir terulang, kan? Bagaimana kalau bicara? Aku bantu pukul ayahmu sekali, balas dendam untukmu, setuju? Nak, jangan tertipu, aku ayahmu. Aku bicara. Chen Xiong. Dia mendirikan Jin Lianhui untuk menculik wanita. Dia sengaja memanfaatkan Jin Lianhui. Melatih banyak budak yang penurut, dikirim ke luar negeri. Dikirim ke kalangan atas luar negeri, menjadi pelayan orang. Dasar bodoh, diamlah kau. Tua bangka, pergilah kau. Tidak hanya itu, dia juga cabul, dia paling suka merekam. Video menyiksa wanita, disimpan sendiri untuk koleksi. Seperti itu ya? Ah, Tuan. Kali ini kalian agak lambat datang, ayo. Jujur saja, polisi sudah mengepung tempat ini. Satu lalat pun di sini tidak bisa keluar. Kau. Shen Cao, kau lupa aku waktu itu. Bagaimana keluar? Meskipun kau membujuk Chen Jinyan, menyuruhnya menuduhku, paling-paling hanya tuduhan seperti penganiayaan dengan reputasiku di masyarakat. Tidak butuh beberapa hari, aku bisa keluar lagi. Oh ya? Coba tebak ini apa? Semua yang terjadi di villa beberapa hari ini. Semua terekam dalam kamera lubang jarum ini. Tidak mungkin, waktu kau masuk, aku sudah periksa semua. Tapi kau tidak periksa Tang. Peri aku. Tua bangka, sudah lama ingin memukulmu. Bicaralah. Bukti Jin Lianhui dan buku catatan, kau sembunyikan di mana? Sama sekali tidak ada barang seperti itu. Kau yakin? Kalau begitu aku bantu mencari dengan baik. Kau yang membanggakan itu, bukti. Dan buku catatan Jin Lianhui. Bukti, semua disamarkan sebagai buku. Sudah ditaruh di rak buku. Apa kamu sangat penasaran? Bagaimana aku tahu? Setiap hari, kamu duduk di kursi malasmu, mengagumi barang rampasanmu. Sungguh sangat menyenangkan. Chen Xiong. Kali ini, kamu tamat. Cheng Jinyan. Semua ini ditemukan di ruang belajar. Ada buku catatan keuangan, catatan transaksi, daftar klien. Buktinya sangat jelas. Chen Xiong sudah tamat. Satu-satunya jalan keluarmu adalah bekerja sama dengan kami. Berusaha mendapatkan keringanan hukuman. Jin Lianhui didirikan olehnya sendiri. King Lianhui juga. Bagaimana para wanita itu dicari, dicuci otak, dan diangkut? Dijual ke siapa? Semua proses, semua klien. Aku akan memberitahukan semua yang aku tahu. Terdakwa Chen Shiyong terlibat dalam kejahatan organisasi dan memimpin organisasi kriminal. Kejahatan perdagangan manusia, penahanan ilegal, penganiayaan dengan sengaja, pemerkosaan, pencucian uang, dan lebih dari 10 kejahatan lainnya. Hari ini, fakta kejahatan jelas, bukti kuat dan lengkap. Kejahatan sangat keji, dampak sosial sangat besar, hukuman kumulatif. Dijatuhi hukuman mati, dicabut hak politik seumur hidup, dan disita seluruh harta pribadi. Terdakwa Chen Jinyan terlibat dalam memimpin organisasi kriminal, penahanan ilegal, penganiayaan dengan sengaja, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya. Mengingat ada kontribusi besar, hukuman kumulatif. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dicabut hak politik seumur hidup, dan disita seluruh harta pribadi. Pelaku utama kejahatan Jin Lianhui lainnya, Liu dan Chen, terlibat dalam memimpin organisasi kriminal, perdagangan manusia, penahanan ilegal, pemerkosaan, pencucian uang, dan lebih dari 10 kejahatan lainnya. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dicabut hak politik seumur hidup, dan disita seluruh harta pribadi. Anggota keluarga Cheng lainnya,
terlibat dalam penganiayaan dengan sengaja, penahanan ilegal, dan kejahatan lainnya. Dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, dicabut hak politik 5 tahun. Halo, anggota organisasi anti kekerasan terhadap perempuan. Semoga kalian punya waktu untuk datang ke seminar kami. Katakan tidak pada kekerasan, lindungi keamanan dan martabat setiap perempuan. Ayo pergi. Kegelapan mungkin akan selalu ada. Tapi selalu ada orang yang memilih untuk menyalakan obor. Aku bukan penyelamat. Aku hanya seorang ibu. Jalan ke depan masih panjang. Tapi kali ini, aku dan Tang Tang akan berjalan di bawah sinar matahari.